Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda di mana malam itu turun Lailatul Qadar. Setidaknya yang saya ingin sampaikan ada 2 riwayat hadis yang menyampaikan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Hadis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Hadis ini agak lumayan panjang. Dari awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang Lailatul Qadar, kemudian kapan Lailatul Qadar itu turun. Di sana dijelaskan bahwasanya Lailatul Qadar turun fil ashril awakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan. Lebih berpotensi lagi di hari-hari ganjil seperti 21, 23, 25 dan 27. Seperti itu ya. Kemudian lanjutan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna amarata lailatul qadri annaha safiyatun baljatun ka'anna fiha qamaran sati'an sakinatun sajiyatun la barda fiha wala harra wala yahillu liqaukabin yurma bihi fiha hatta tattali' hatta tusbiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna amarata lailatul qadri, sesungguhnya tanda-tanda Lailatul Qadar, tanda-tanda di mana Lailatul Qadar itu turun, annaha safiyatun, bahwa pada malam itu cuacanya safiyah, bersih. Pada malam turunnya Lailatul Qadar, malam itu safiyatun, bersih. Ini tanda-tanda pertama. Jadi tanda-tanda pertama, tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar ialah annaha safiyatun baljatun, bahwa pada malam itu cuaca sangat bersih. Sajiyatun, terang. Ka'anna fiha qamaron sati'an, kata Rasulullah, seakan-akan pada malam itu terdapat ada bulan yang bersinar. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang mendapati malam Lailatul Qadar ini pengalamannya berbeda-beda. Kadang kadang dia seakan-akan melihat sinar, ya, seakan-akan melihat sinar yang menerangi alam semesta ini. Makanya sesuai dengan hadis ini, ketika Lailatul Qadar turun pada malam itu, cuaca sangat terang dan bersih, seakan-akan ada qamaran, ada bulan yang lagi bersinar. Seperti itu. Ini sesuai dengan hadis ini ya. Meskipun pengalaman para ulama tentu berbeda-beda, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Majalisus Shalihin Ar-Ramadhaniyah. Beliau di sana menjelaskan bahwasanya pengalaman orang yang mendapati Lailatul Qadar itu berbeda-beda. Kadang dia berupa sinar, dia melihat sinar cahaya yang menerangi alam semesta. Kadang dia merasakan ketenangan dalam hati, merasakan ketentraman, merasakan tuma'ninah, mutmainnah, sakinah dalam hati. Itu petanda turunnya Lailatul Qadar, petanda dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ada lagi kata Syekh Ali Jum'ah,
orang pengalaman orang yang mendapati Lailatul Qadar itu, dia datangnya melalui mimpi. Bermimpi mendapatkan malam Lailatul Qadar, atau bermimpi mendapati menemukan cahaya yang terang sekali pada malam itu. Berarti dia tanda-tanda mendapatkan Lailatul Qadar. Itu pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para ulama, tentu berbeda-beda. Pertama, tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar adalah cuaca pada malam itu terang dan bersih, seakan-akan ada bulan. Nomor 2, sakinatun sajiyatun la barda fiha wala harra. Ini nomor 2. Nomor 2, pada malam Lailatul Qadar turun, maka malam itu sangat tenang. Ya, tenang. Malamnya tenang sekali. Bunyi-bunyi itu tidak ada, bahkan bunyi-bunyi pada sebagian ulama mengatakan bunyi-bunyi di malam hari itu tidak ada. Hening. Pada malam itu hening. Angin-angin tidak berhembus. Itu tanda-tanda turun Lailatul Qadar. Ya. Nomor 2 tanda-tanda ya turunnya Lailatul Qadar. Yang nomor 2 adalah sakinatun sajiyatun. Pada malam itu terang, kemudian hening, tentram. Jangkrik-jangkrik itu tidak ada bunyinya. Pokoknya tenanglah, pada malam itu tenang. La barda fiha wala harra. Dan juga pada malam itu tidak merasakan panas, ya, cuacanya tidak panas dan juga tidak dingin, sedang-sedang. Cuacanya sedang-sedang saja. Ini nomor 2. Wala yahillu liqaukabin yurma bihi fiha hatta tusbiha. Dan bintang pada malam itu tidak dilemparkan, ya, tidak dilemparkan hingga tusbiha, hingga masuk waktu subuh. Biasanya kan bintang itu di malam hari kan pindah-pindah, itu dilemparkan. Ada sebagian ulama mengatakan itu melempar setan. Nah, pada malam Lailatul Qadar turun, bintang itu tidak ada yang pindah sama sekali. Karena malam itu sangat tenang, tentram, tidak dingin, juga tidak panas. Kemudian angin-angin yang berhembus itu tidak terlalu kencang. Seperti itu. Itu menandakan Lailatul Qadar turun. Yang nomor 3, wa anna amarataha anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan. Laisa laha syu'aun mithlal qamari lailatul qadri. Ini yang nomor 3 ini. Tanda-tanda Lailatul Qadar yang nomor 3. Yang nomor 3 ini matahari di pagi harinya terbit dalam keadaan sempurna. Terbit seperti biasa. Tidak ada masalah. Matahari di pagi harinya terbit seperti biasa dalam keadaan sempurna, tetapi tidak bersinar. Tidak mengeluarkan sinar yang menyengat di pagi harinya. Dia ada matahari tapi redup. Kata ulama, kenapa kok bisa redup? Karena pada saat itu, pada waktu itu, momen malaikat naik ke langit. Pada waktu itu kan di malam Lailatul Qadar itu semua malaikat kan turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaikatu, pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun semua. Termasuk malaikat Jibril turun juga ke bawah, membawa rahmat, membawa kabar baik, mendoakan orang-orang yang bertepatan ibadahnya dengan Lailatul Qadar. Kemudian di pagi harinya ketika Fajar Shadiq terbit, ya, mulai dari Fajar Shadiq terbit hingga terbitnya matahari,
para malaikat itu naik semua ke atas, naik semua ke langit ya. Naik ke atas. Nah, disebabkan itu kata sebagian ulama, menurut ulama sebagaimana juga disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah ya, sinar matahari terhalang oleh para malaikat yang naik ke atas. Ini menunjukkan bahwasanya saking banyaknya malaikat yang naik pada waktu itu, berduyun-duyun banyak sekali malaikat, sehingga menghalangi sinar matahari. Ini ada di antara tanda-tanda, 3 tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Pertama pada malam Lailatul Qadar turun. Tanda-tanda pertama pada ketika Lailatul Qadar turun, annaha safiyatun baljatun, cuaca terang benderang, cuaca bersih ya, terang, seakan-akan ada bulan yang lagi bersinar. Itu pertama. Nomor 2, sakinatun sajiyatun, malam itu tenang, sakinah, tenang sekali, tentram. Kemudian hening, tidak ada bunyi-bunyian hewan, tidak ada bunyi-bunyian jangkrik, tidak ada bunyi-bunyian burung dan sebagainya. Angin juga tenang, tidak ada angin. Itu menandakan, ini tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar yang nomor 2. Dan juga pada malam itu tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas cuacanya. Itu nomor 2. Nomor 3, tanda-tanda yang nomor 3 adalah matahari di pagi harinya terbit dalam keadaan sempurna, tetapi dia redup, sinarnya redup, tidak ada sinar yang menyengat. Kenapa? Kata ulama, karena sinar itu terhalangi oleh para malaikat yang berduyun-duyun naik ke atas. Seperti itu. Itu tanda-tanda. Dan juga di beberapa hadis dijelaskan ketika Lailatul Qadar itu turun, ini di pagi harinya matahari itu hampir setengah hari dia tidak bersinar sama sekali, saking banyaknya malaikat yang naik ke atas, terhalangi. Hampir setengah hari dia tidak bersinar sama sekali. Ini di pagi harinya ya, di pagi harinya. Ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni ra'aitu lailatal qadri. Ini langsung Rasulullah ya. Rasulullah bersabda bahwasanya Rasulullah melihat Lailatul Qadar. Rasulullah melihat langsung Lailatul Qadar. Tetapi fa'unsituha. Nah, ini termasuk salah satu rahasia kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Lailatul Qadar, pernah mendapati Lailatul Qadar, tetapi fa'unsituha. Rasulullah dibuat lupa. Rasulullah kemudian lupa. Rasulullah lupa. Maksudnya Rasulullah lupa di sini, lupa Lailatul Qadar yang didapati Rasulullah itu pada malam apa, pada tanggal berapa, seperti itu. Di riwayat lain dijelaskan bahwa ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang kapan Lailatul Qadar ini turun. Rasulullah menjawab mulai Ashrul Awal ya, Ashrul Awal
disuruh itikaf di Ashrul Awal, kemudian di Ashrul Awsat, kemudian di Ashrul Awakhir. Saking penasarannya sahabat ini bertanya terus kepada Rasulullah. Kemudian di Ashrul Awakhir Rasulullah, tepatnya di malam keberapa? Sampai Rasulullah menunjukkan wajah marah pada waktu itu. Karena sahabat ini selalu mengejar ya, selalu bertanya. Kemudian kata Rasulullah terakhir itu singkatnya begini. Lailatul Qadar itu turun pada tanggal 27. Dan kamu jangan bertanya lagi tentang itu. Jadi Rasulullah menunjukkan raut wajah yang kemerah-merahan, marah, menunjukkan dia marah. Setelah itu sahabat tersebut tidak bertanya lagi. Maka ketika kita berbicara apakah Lailatul Qadar itu turun di tanggal 21, bahkan ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu turun pada tanggal 17. Ada yang mengatakan tanggal 19. Ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar turun tanggal 21, ada yang mengatakan 23, 25, 27 dan 29. Pendapat yang paling kuat ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu turun pada setiap tanggal 27 Ramadan. Saya ulangi, Lailatul Qadar itu turun di setiap tanggal 27 Ramadan. Ini yang termasuk yang diyakini oleh Ibnu Abbas. Seperti itu. Kembali ke hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Lailatul Qadar, tetapi kemudian Rasulullah melupakannya, lupa pada tanggal berapa, pada malam apa, Rasulullah lupa. Yang jelas kata Rasulullah, wahiyya fil ashril awakhir. Yang jelas Lailatul Qadar yang saya temukan itu tepatnya pada 10 terakhir bulan Ramadan. Tepatnya di situ, 10 terakhir bulan Ramadan. Tanda-tanda malam pada saat itu dijelaskan oleh Rasulullah. Min layaliha lailatun talqatun baljatun. Pada malam itu terdapat tanda-tanda, yaitu malam yang cerah dan terang. Pada malam itu malam yang sangat cerah, sangat terang sekali. Maka cocok dengan hadis yang di atas tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Pada malam itu malam yang sangat terang, yang sangat bersih, seakan-akan ada bulan yang bersinar. Seperti itu. Kemudian la harrata wala baridata. La harrata wala baridata. Pada malam itu kata Rasulullah tidak panas dan juga tidak dingin. Sedang, tentram, tenang, ya, sejuk pada malam itu. Ka'anna fiha qamaran la yakhruju syaitanuha hatta yudhi'a fajruha. Ka'anna fiha qamaran. Seakan-akan pada malam itu terdapat bulan. La yakhruju syaitanuha hatta yudhi'a fajruha. Dan setan pada malam itu tidak keluar hatta yudhi'a fajruha, hingga pagi hari. Begitulah beberapa tanda-tanda Lailatul Qadar yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dua riwayat hadis ini, riwayat hadis Ubadah bin Samit dan riwayat hadis Jabir bin Abdullah. Pertama, singkatnya, tanda-tanda Lailatul Qadar. Jika teman-teman sekalian ingin mengetahui tanda-tanda Lailatul Qadar seperti apa, pertama, pada malam Lailatul Qadar turun, malam itu cuacanya terang, cuacanya bersih, seakan-akan ada rembulan, ada bulan yang lagi bersinar. Kemudian tanda-tanda yang nomor 2, pada malam Lailatul Qadar turun, malam itu hening, tenang, tentram, tidak ada ribut-ribut, kemudian bunyi-bunyi burung, bunyi-bunyi
hewan-hewan jangkrik dan sebagainya tidak ada, tenang. Dan malam itu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, jadi sedang-sedang pada malam itu. Tanda-tanda yang terakhir yang nomor 3 adalah matahari di pagi harinya, ini di pagi harinya ya, matahari di pagi harinya terbit dalam keadaan sempurna, tetapi tidak memantulkan sinar yang menyengat. Kenapa alasannya? Karena terhalang oleh para malaikat, sayap-sayap malaikat yang pada naik ke atas langit. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita sekalian bisa meraih Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.